Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang sekali rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan serta dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang fadilah dan khasiat serta keajaiban membaca sholawat Al-Fatih, sholawat pembuka, sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan membuka untuk kita pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu maghfirah, pintu-pintu barakah, pintu-pintu rizki serta pintu-pintu kebaikan lainnya. Di mana sholawat ini sangat masyhur sekali, yang dinisbatkan kepada seorang wali agung, yaitu Syekh Muhammad Samsuddin bin Abil Hasan Al-Bakri rahimahullah. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani fi Faidhi Sayyidi Abil Abbas At-Tijani, di mana kitab ini disusun oleh Al-Alimul Fadil As-Sayyid Ali Harazim Ibn Al-Arabi Al-Maghribi Al-Fasi rahimahullah. Beliau adalah murid kesayangan dari Syekh Ahmad At-Tijani, seorang wali agung yang memasyhurkan sholawat Fatih ini, di mana beliau Syekh Ahmad At-Tijani ini sering berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi banyak menjelaskan tentang rahasia keajaiban dari sholawat Fatih ini kepadanya. Dalam kitab ini diterangkan, Syekh Ahmad At-Tijani berkata, kata Syekh Ahmad At-Tijani, akhbarani sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam yaqdhatan la manaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadaku tentang fadilah sholawat Fatih ini dalam keadaan yaqdhah, dalam keadaan sadar, terjaga, la manaman, bukan dalam keadaan bermimpi. Nah, untuk masalah ini kita tidak perlu mengingkari, oleh karena banyak sekali para waliullah itu yang berjumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yaqdhah, dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan bermimpi. Nah, mengenai ihwal, bagaimana cara para beliau itu berjumpa dengan Rasulullah, itu tidak bisa saya jelaskan di sini karena ini bukan makom kita. Kemudian kata Nabi kepada As-Sayyid Ahmad At-Tijani, innaha lam takun min ta'lifil Bakri, bahwa sesungguhnya sholawat Fatih ini bukan karangan Syekh Al-Bakri, walakinnahu tawajjaha ilallahi muddatan tawilatan, akan tetapi Syekh Al-Bakri itu bertawajjuh kepada Allah muddatan tawilatan, dalam waktu yang sangat lama. Sebagian ulama berkata bahwa waktu yang dijalankan oleh Syekh Al-Bakri ini dalam bertawajjuh selama 16 tahun. Jadi selama 16 tahun beliau itu menghadapkan hatinya kepada Allah, atau bertawajjuh kepada Allah, atau dalam bahasa sekarang bersemedi, bertirakat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayyamnahu salatan ala nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Allah berkenan memberikan kepadanya redaksi salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fiha thawabu jami'is sholawati wa sirru jami'is sholawat, yang di dalamnya mencakup semua pahala dan semua rahasia dari semua sholawat yang dibaca makhluk. Artinya selama 16 tahun beliau memohon kepada Allah
akan diberikan satu bacaan sholawat yang pahalanya serta rahasianya sebanding dengan semua sholawat yang dibaca oleh semua makhluk. Wa tala talabuhu, dan lama sekali beliau melakukan munajat itu, lama sekali beliau melakukan tawajjuh itu, sebagaimana tadi diterangkan memakan waktu selama 16 tahun. Kemudian thumma ajaballahu ta'ala da'watahu, kemudian Allah mengijabahi atau mengabulkan permintaannya itu, fa'atahul malaku bihadhihi sholati maktubatan fi sahifatin minan nur, maka datanglah seorang malaikat kepadanya membawa sholawat fatih ini, maktubatan fi sahifatin minan nur, yang ditulis pada sebuah lembaran dari cahaya. Nah, itu asal muasal adanya sholawat fatih yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada As-Sayyid Ahmad At-Tijani, yang saya kutip dari kitab Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani fi Faidhi Sayyidi Abil Abbas At-Tijani, yang tertera pada halaman 101. Adapun tentang khasiat dari sholawat fatih ini amat sangat banyak sekali yang tidak mungkin saya bacakan seluruhnya. Mungkin hanya sebagian saja yang saya bacakan dari kitab ini. Sebelumnya diterangkan dalam kitab ini, faman aradallahu ta'ala sa'adatahu wal fawza bi thawabi hadhihi al-yaqutatil faridah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk menjadi orang bahagia, wal fawza bi thawabi hadhihi al-yaqutatil faridah, dan dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang beruntung dengan mendapatkan karunia melalui barakah salawat fatih ini, jazaballahu qalbahu ila tasdiqi lima sami'ahu fiha, maka Allah akan menarik hati orang itu untuk membenarkan, untuk mempercayai atas apa yang ia dengar tentang fadilah serta khasiat dari sholawat fatih ini, wa taslimi li fadlillahi subhanahu wa ta'ala, dan menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima karunia-Nya. Artinya orang yang oleh Allah dikehendaki untuk menjadi orang yang bahagia dengan mendapatkan barokah dari sholawat fatih ini, maka hati orang tersebut ditakdirkan oleh Allah untuk menerima dan mempercayai atas segala apa yang ia dengar tentang fadilah serta rahasia dari sholawat ini. Namun sebaliknya, waman aradallahu ta'ala hirmanahu, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk terhalang, untuk terhijab dari mendapatkan barokah sholawat fatih ini, sarafallahu qalbahu al-waswasata, maka Allah memasukkan ke hati orang itu keraguan, kebimbangan terhadap apa yang ia dengar tentang khasiat sholawat fatih ini, sehingga ia enggan untuk mengamalkannya. Dan ini merupakan rahasia Allah untuk menghijab atau menghalangi orang tersebut dari mendapatkan barokahnya sholawat fatih. Nah, mengenai khasiat dari sholawat ini, dalam kitab ini diterangkan, wa khasiatul fatihi lima uliqa amrun ilahiyun la madkhala fihi lil uqul. Adapun tentang khasiat dari sholawat fatih ini adalah amrun ilahi, perkara bangsa ilahi, perkara yang sifatnya ilahiyah, yang tak bisa dijangkau oleh akal sehat manusia, saking dari besarnya fadilah serta karunia yang terkandung di dalamnya. Nah, di antara khasiat-khasiat tersebut adalah yuktabu lidzati lil fatihi marratan thawabu sittati alafin min dzikri hayawanin wa jamadin. Dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang membaca salawat fatih ini satu kali, thawabu sittati alafin, pahala 6.000 kali zikirnya semua hewan dan zikirnya semua makhluk yang tak bernyawa. Kita semua tahu bahwa semua makhluk Allah, baik yang ada di langit dan di bumi,
baik yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa, semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tasbih kepadanya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an diterangkan, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ardi, semua makhluk baik yang di langit maupun yang di bumi. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada suatu apapun di jagat raya ini illa yusabbihu bihamdihi, kecuali bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian semua manusia tidak paham terhadap tasbih yang dibaca oleh mereka. Jadi semua makhluk Allah itu, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, semua berzikir kepada Allah dengan membaca tasbih kepadanya. Nah, satu kali bacaan salawat fatih ini sama dengan 6.000 kali zikirnya semua makhluk di jagat raya ini, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Nah, itu yang pertama. Kemudian dalam kitab ini diterangkan, innal marratal wahidata min hadhihi sholati, sesungguhnya satu kali bacaan salawat fatih ini ta'dilu sittami'ati alfi sholatin, menyamai 600.000 kali salawat lain yang dibaca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita membaca salawat fatih satu kali sama dengan membaca salawat lain sebanyak 600.000 kali. Nah, ini kalau diukur dengan akal sehat manusia sangat tidak mampu untuk menjangkaunya, karena ini merupakan amrun ilahiyun, perkara bangsa ilahi, perkara yang sifatnya ilahiyah, la madkhula fihi lil aqul, yang tidak bisa dijangkau oleh akal sehat manusia. Selanjutnya untuk faedah yang ketiga diterangkan dalam kitab ini, man wadhaba 'alaiha kulla yaumin mi'ata marratin, barang siapa yang istiqamah membaca salawat fatih ini setiap hari sebanyak 100 kali. 100 kali boleh dicicil, misalnya 20 kali setiap selesai sholat wajib, sehingga 5 kali sholat wajib sama dengan 100 kali, atau boleh dibaca secara langsung 100 kali. Nah, itu lebih baik. Intinya orang yang setiap hari atau setiap malam istiqomah membaca sholawat fatih sebanyak 100 kali, in kasyafalahu katsirum minal hujub, maka akan terbuka bagi orang itu sekian banyak dari hijab-hijab, dari penghalang-penghalang yang menghalangi dirinya untuk bermunajat kepada Allah, penghalang-penghalang yang mengotori hatinya untuk beribadah kepada Allah. Wa hasala lahu minal anwari wa qada'il awtar ma la ya'lamu qadrahu illallah, dan orang itu akan banyak mendapatkan cahaya-cahaya nur ilahi, baik cahaya secara zahiriyah maupun cahaya secara batiniyah. Cahaya zahir misalnya wajahnya bersih berseri, wajahnya menyenangkan, penuh dengan aura-aura positif dan lain sebagainya. Sementara cahaya batin maksudnya cahaya hati, dihilangkan oleh Allah kotoran-kotoran yang mengeruhkan mata batinnya, kotoran-kotoran se meleko magde de kaate, sehingga hati itu selalu tergerak untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Wa qada'il autor, dan akan tercapai semua apa yang dihajatkan, baik hajat yang kecil maupun hajat yang besar, baik hajat-hajat yang sifatnya duniawi maupun hajat-hajat yang sifatnya ukhrawi, ma la ya'lamu qadrahu illallah, yang ukurannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan masalah ini, sebagian para masyayikh berkata bahwa sholawat ini bisa dijadikan wasilah agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya untuk membayar hutang,
untuk memudahkan segala urusan, atau agar bisa membangun rumah, membeli kendaraan, dan lain sebagainya. Sebagian para masyayikh berkata, kalau kita punya hajat besar, kita dianjurkan untuk mendawamkan membaca salawat fatih ini setiap malam sebanyak hitungan lafaz fatihin diukur dari hisab jumal, yaitu 489. Lafaz fatihin, fa, alif, ta, dan ha, itu kalau dihitung melalui hisab jumal, fa sama dengan 80, alif sama dengan 1, ta sama dengan 400, dan ha sama dengan 8. Jadi jumlahnya sama dengan 489. Nah, kita dianjurkan untuk mendawamkan membaca salawat fatih ini setiap malam sebanyak 489 selama 41 malam. Nah, adapun cara mengamalkannya, pertama kita bangun di waktu malam, kita lakukan salat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai salat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan salawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan salawat 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad SAW 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah, begitu. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilih ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilih ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah Al-Fatihah. Nah, setelah selesai tawasulnya, lalu kita membaca sholawat fatih ini sebanyak 489. 489 ini harus pas, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kemudian setelah selesai, lalu kita berdoa, mohon kepada Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, amalan ini kita lakukan selama 41 malam. Insya Allah semua hajat kita, baik yang besar maupun yang kecil, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya untuk faedah yang kelima diterangkan, zikru salatil fatihi mi'ata marratin lailatal jum'ati ba'da naumin nasi yukaffiru 400 sanatin. Membaca salat fatih 100 kali pada malam Jumat di saat orang lain pada tidur semua, itu dapat menghapus dosa-dosa selama 400 tahun. Nah, ini sekali lagi tidak bisa dijangkau dengan akal. La madkhala fihi lil uqul. Karena ini merupakan amrun ilahiyun, perkara bangsa ilahi, perkara yang sifatnya ilahiyah, sehingga akal manusia tidak mampu untuk menjangkaunya. Adapun tentang bacaan dari salawat fatih ini, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu bacaan dari salawat yang dimaksudkan. Bagi sahabat yang mungkin merasa belum hafal dengan salawat ini, maka tulisannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya,
sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.